kita yang menjat, bukan para ulama, para ustadz, para narasumber, bukan. Kami cuma menyampaikan siapa yang murtad, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka lah orang-orangnya yang amalnya habis, dunia dan akhiratnya habis. Dalam Islamnya dia pernah sholat, dalam Islamnya dia pernah puasa, dalam Islamnya pernah haji, bahkan pernah umroh. Habis setelah murtadnya itu, Allah yang memvonis apa selanjutnya. Masa iya Ustadz katakan dia akan masuk surga juga? Dari mana dalilnya? Kalau ada seorang ustadz yang menerjemah seperti itu, masih bisa, orang murtad masih bisa masuk surga, mana dalilnya? Allah katakan faula wa ulaika ashabun nar, mereka penduduk neraka, hum fiha khalidun, kekal selama-lamanya. Hadirin, kita kembali, makanya timbangan amalan kita ini harus berat, Pak. Usaha sekuatnya. Saya termasuk yang berbicara, bukan kami yang paling benar, paling pinter, tidak. Ini kita sifatnya sama-sama tidak maksum, Pak. Nabi Muhammad sudah tidak ada. Sekalipun seandainya sahabat ada, ulama salafus soleh 4 madhab ada, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali ada, mereka pun tidak maksum, hadirin. Paling tidak ini bermanfaat bagi kami yang berbicara dan Bapak Ibu sekalian, untuk senantiasa kita dalam keadaan mawas diri, untuk senantiasa memperberat timbangan amal kita. Baik, hadirin para jemaah dirahmati Allah. Tadi saya janji apa hadisnya? Tadi saya janji hadis apa? Ya sudah, nggak ada yang nagih kan Pak? Tadi saya bilang apa tuh, mau nampilkan satu hadis. Bang Jimmy tahu nggak? Hafal nggak? Nggak inget ya? Antum sibuk sih. Begini, maksudnya ketika dalam hadis ini Allah katakan, ya, orang yang tidak beriman kepada Allah, lalu dia mengharapkan ampunan dari Allah, ini keluar relnya, ya, keluar jalurnya. Kadang juga kita berlogika lah untuk memberikan kepahaman. Kenapa Pak Ustadz orang itu akhlaknya baik, nggak pernah nyakitin, sering berderma kepada fakir miskin, cuma gara-gara agamanya nggak Islam? Jawabannya apa? Nggak apa-apa, kita contohkan dengan logika saja. Hadirin, ada seorang anak muda cerdas, katakanlah di Harvard University, di USA sana. Kemudian dia diizinkan sama dekan, sama dosen untuk ngikutin kuliah. Karena dia sangat cerdas, tapi dia nggak mendaftar. Sampai ujian akhir nilainya tinggi itu Pak, grade-nya rata-rata A. IP-nya di atas 3,8. Pertanyaannya, apakah dia akan dapat ijazah? Apakah dia akan mendapat graduate resmi? Tidak. Kenapa? Dia tidak mendaftar. Di akhirat pun begitu. Kalau amal kita mau diterima oleh Allah, sekalipun dia baik akhlaknya, dia harus mendaftar. Daftarnya apa itu? La ilaha illallah. Ini yang disebut oleh Imam Tirmidzi sebagai hadis bitokoh, kartu sakti. Mohon maaf, kartu sakti yang ada sekarang Pak, enggak sakti itu. Kita punya dalil kartu sakti di akhirat itu Pak. Ada Ustadz, hadisnya ada, namanya bitokoh, kartu sakti. Ini kita tampilkan, masih riwayat Imam Tirmidzi hadirin. Nih, ketika 99, hadis ini derajatnya hasan, 2850 riwayat Imam Tirmidzi. Ya, ketika seorang hamba ditampilkan dalam timbangan Allah Ta'ala, ditimbang itu Pak, amal-amalnya ada 99 lembar. Satu lembarnya itu kata Nabi sejauh mata memandang. Kenapa? Karena catatan di sisi Allah bergeraknya seperti seismograf per detik. Hadirin pernah lihat alat itu untuk pencatat gempa itu Pak? Dia tidak ngangkat itu jarum dan tintanya terus bergerak. Catatan akhirat kita, setiap desah nafas kita dicatat Pak. Makanya 99 kata Nabi. Ini hadisnya. Ini tentang timbangan pada pembahasan kita ini. Ya. Innallaha sayukhallis rajulan min ummati. Allah akan panggil satu orang dari umat Nabi itu ala ru'usil khalaiq, di hadapan seluruh manusia. Fayansyur alaihi tis'a wa tis'ina sijilla. Kemudian dibukakanlah lembaran kehidupannya. Ada 99 lembar catatannya itu. Banyak banget. Kullu sijil, kata Nabi, setiap catatannya itu mislu maddal basor, sejauh mata memandang.
Karena desah napas Anda dicatat itu oleh malaikat raqib dan atid. Dari sini Nabi Muhammad tidak pernah tinggalkan dzikir setiap desah nafas. Hadis Sahih Muslim 852 dalam Maktabah Syamilahnya. Ini pentingnya kita ngaji untuk apa? Lebih menjernihkan hati kita. Anda berangkat dari rumah, ya, abang dari rumah, dari depan rumah berapa langkah dari situ? Atau Mas Om Doni dari rumah ke sini ada mungkin 50 langkah, ya, atau 100 ya. Itu setiap langkah sudah dicatat menjadi catatan itu per detik. Apalagi kalau Anda tambahkan setiap langkah, subhanallah. Jangan orang bertindak tanduk kesalahan, kezoliman setahun, 2 tahun, begitu lamanya per detik catatan itu seperti seismograf. Makanya catatannya ada 99 dibentangkan. Kemudian Allah katakan, atunkir min hadza syai'a, wahai hambaku, kamu ingkari ini enggak sedikit pun. Kamu pernah buat ini tidak? Kata Allah, azolama katabati, apakah para malaikatku al-hafidun yang bertugas sebagai pencatat amal ini melakukan kesalahan, menzolimi kamu, menganiaya kamu? Fayaqul, hamba ini berkata, la ya Rabb, tidak ya Rabb, ya Tuhanku, tidak. Semuanya betul pernah aku lakukan. Ini kesalahannya banyak banget nih Pak. Cuma dikeluarkanlah kartu sakti, terjemahannya kartu sakti. Mohon maaf, kartu sakti yang ada itu sakti-saktian Pak. Kadang sakti, kadang enggak lah. Ini sakti betul. Akhirnya setelah ditimbang ternyata jomplang itu. Dia tidak ada kebaikan hadirin. Maksudnya begitu banyak salahnya. Ya. Setelah dia dihisap oleh Allah Ta'ala, kalau dosanya dia belum bertobat, ada orang-orang beriman masuk neraka Pak. Orang Islam masuk neraka ada. Oke, setelah dia masuk neraka, kemudian ditampilkanlah satu kartu sakti ini, yaitu bitokoh. Ini dia hadisnya. Ya Rob, bahkan hambanya berkata, ya Rob, mahadhil bitokoh, apakah kartu sakti ini ya Rob? Kalau kita tinggal di Jeddah di Saudi Pak, petugas imigrasi minta kita kartu apa gitu, pasti nyebutnya aina bitokoh. Bitokoh, mana kamu bitokoh, kartunya gitu. Hadirin, akhirnya Allah katakan, nih, fatudok sijillat fi kafatin. Ya, dosanya yang tadi dia banyak banget itu, sekian banyak, kemudian kartu tadi ditempatkan satu posisi lagi, ternyata masih lebih berat daripada kartu ini hadirin. Tapi seumpamanya dia ada dosa-dosa yang belum bertobat, kartu ini berlakunya nanti setelah di neraka jahanam. Na'udzubillah, kalau seorang Islam masuk neraka dulu Pak. Emang ada Pak Ustadz, orang Islam masuk neraka? Ada. Contohnya, satu, orang yang membunuh orang lain. Sebab syarat bertobat dia harus minta maaf sama yang dibunuh. Bagaimana caranya? Datang ke kuburannya. Bang, maafin ya bang, saya bunuh abang. Gimana caranya? Yang kedua, orang beriman yang dia berbuat dosa, bunuh dirinya sendiri. Dua dosa ini ulama katakan ini orang Islam yang susah bertobatnya, karena bagaimana dia bertobat? Meninggalnya dalam keadaan berbuat dosa. Ataupun dosa-dosa lain yang dikerjakan, mati langsung di situ. Tapi sekalipun nanti dia sudah digodok dalam neraka jahanam, kartu ini tetap akan tampil hadirin. Ini dia hadisnya, bahkan riwayat Imam Bukhari, nomornya masih awal-awal juga, nomor 44 dalam Sahih Bukharinya. Nabi bersabda, yukhraju minan nar, akan dikeluarkan dari api neraka, man qala la ilaha illallah, seseorang yang masih punya kartu sakti ini hadirin di dalam hatinya, di kedalaman neraka. Maka malaikat melihat, ya Rob, itu ada secercah cahaya, kira-kira itu apa ya Rob? Allah katakan, coba lihat. Malaikat penjaga neraka nggak panas Pak, karena neraka terbuat dari api, sedangkan malaikat dari cahaya. Dia lebih baik, apa itu, kontur, tekstur, unsur-unsurnya lebih baik daripada api. Dilihat, ya Rob, ternyata dia masih memiliki la ilah. Allah katakan, keluarkan. Tapi na'udzubillah Pak, jangan Anda menjadi acting orang ini Pak. Gak apa-apa deh Ustaz, saya masuk neraka gak apa-apa, yang penting saya masih bisa dikeluarkan. Tidak boleh. Ya, itu tidak boleh diandai-andakan ataupun dipakai logika ke bawah. Analogi ke bawah ini tidak boleh.
nggak apa-apa deh Pak Ustadz, saya buat dosa, yang penting saya bisa masuk surga. Tidak boleh. Perkataan itu bisa menjadi Anda murtad karena menghalalkan perbuatan dosa. Para jamaah yang dirahmati Allah, ya, ini diantaranya. Bahkan ini juga terjadi pada zaman Nabi Musa loh Pak. Kita punya hadisnya ini. Bahkan ini jauh sekali hadisnya, jarang dibahas sama guru-guru di sini juga. Mungkin di sini ada guru-guru yang sudah membahas Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Siapa yang mau membahas Sahih Ibnu Hibban ini hadirin? Bahkan bulan-bulan kemarin pernah saya tampilkan hadis terpanjang itu, riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah, yang jumlah hadisnya sampai 37.000 hadis, 8 kali lipat hampir 6 kali lipat dari Sahih Bukhari itu. Ini kita pada riwayat Imam Ibnu Hibban. Bahkan Nabi Musa berkata, qala Musa, berkatalah Nabi Musa, ya Rabbi, ya Allah Tuhanku, alimni syai'an adkuruka bih, ajarkan saya ya Allah untuk mengingat Engkau, dan aku berdoa dengan nama Engkau ya Allah. Ajarkan seperti apa? Qul, Allah berkata, ya Musa, katakanlah ini, la ilaha illallah. Nabi Musa itu Islam. Seluruh nabi itu beragama Islam. Semua nabi itu mengajak kepada la ilaha illallah. Adam, Safiyullah, la ilaha illallah. Nuh, Najiyullah, la ilaha illallah. Ibrahim, Khalilullah, la ilaha illallah. Musa, Kalimullah. Semua nabi beragama Islam. Tidak ada yang membawa selain agama Islam. Semua mendakwahkan la ilaha illallah. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah. Ini pun Nabi Musa diajarkan oleh Allah, bukan Tuhan yang lain. Ya, kemudian qal ya Rabbi, kullu ibaduk yaqul hada. Ya Allah, semua hamba-Mu bisa mengucapkan ini juga. Maka singkatnya Allah katakan, wahai Nabi Musa, lau anna ahlas samawati wal ardi wal ardi sab'in was samawati sab'i wal ardiyin. Wahai Nabi Musa, seumpamanya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, fi kaffatin, berada pada satu dacin timbangan, dan la ilaha illallah berada pada timbangan selanjutnya. Kata Allah Ta'ala, malat bihim la ilaha illallah. 7 lapis langit bumi di sini ditimbang, kalimat la ilaha illallah di sini lebih berat daripada la ilaha illallah. Makanya hadirin, Nabi senantiasa perintahkan, jangan tinggalkan, memperbanyak ucapan la ilaha illallah. Dulu pernah saya sampaikan tuh Bapak Ibu, kalau Anda belum punya zikir-zikir yang standar, zikir yang standar itu diamalkan mudah sekali Pak. Pakai kategorinya itu begini. Ya, ini saya tambahkan sedikit pelajaran kita. Zikir standar itu yang pertama, berikanlah hak Allah Ta'ala, yaitu zikir la ilaha illallah, zikir tahlil. Saya singkat, bacalah ini 100 kali Pak. Anda yang belum punya zikir dari guru-guru mursyid ahli zikir, amalkan ini saja. Yang kedua, berikanlah zikir hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu baca sholawat minimal 100 kali hadirin, jangan tinggal. Sehari semalam minimal 100. Yang ketiga, berikan hak diri kita dan orang tua kita. Bacalah Rabbighfirli wali walidayya. Ini zikir sangat hebat. Ini istighfar sangat hebat. Kita diperintahkan istighfar 100 kali oleh Nabi. Kalau kita nggak mengetahui hadis yang selanjutnya, sayang Pak. Kita cuma ngucapin astagfirullahaladzim 100 kali astagfirullah, atau pakai tasbih astagfirullahaladzim astagfirullah. Sayang, itu cuma untuk diri kita. Tapi nomor 3, pakailah bacaan ini Rabbighfirli wali walidayya. Cukup 100 begitu saja. Ini apa keutamaannya? Setiap ucapan Rabbighfirli wali walidayya, derajat ayah bunda kita dinaikkan di surganya oleh Allah 1 tingkat. Bayangin kalau kita ucapin 100, setiap hari ayah ibu kita dinaikkan derajatnya 100 oleh Allah Ta'ala. Tentu ini berdasarkan ilmu. Mana dalilnya? Riwayat Imam Ahmad, kalau di sini nomornya 10.610. Nabi katakan, istighfar putra putrimu mengangkat derajatmu di surga. Ini saya tampilkan hadisnya Pak. Ya,
Ini riwayat Imam Ahmad, ulama yang hafal 1 juta hadis, Pak. Paling enggak kita dalam pengajian ini pernah dengar berita kalau Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadis. La haula wala quwwata illa billah. Ini riwayat Imam Ahmad, nomornya 10.610. Saya tulis dulu hadisnya. Ini sudah ada. Ya, Allah Ta'ala berfirman di akhirat, Nabi bersabda, la yarfa'ud darajata lil abdi saleh. Allah mengangkat sepasang suami istri yang soleh-solehah di surga, di fil jannah. Derajatnya diangkat di surga. Sampai orang tua ini keheranan. Fayaqul, kedua orang ini berkata, orang tua kita berkata, ya Rabbi anna li hadih, ya Allah Tuhanku, ini kenapa rating saya naik terus derajatnya? Saya udah nggak beramal soleh, kami udah di alam kubur ya Allah. Fayaqul, Allah menjawab, bistighfari waladika laka, ini karena istighfar putra putrimu di dunia untukmu. Jadi hadirin, tolong kalau kita mau berbakti kepada bapak ibu kita, yang ketiga ini formatnya jangan cuma astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, tapi tambahkan atau dirubah, Rabbighfirli wali walidayya. Saya tuliskan yang ini karena untuk lebih cepat dan lebih ringkasnya. Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah ampuni dosaku dan dosa bapak ibuku. Kalau Anda ucapkan cuma astagfirullahaladzim, itu untuk diri kita sendiri. Sama-sama capeknya, sama-sama jumlahnya, tapi yang ini include kepada bapak ibu kita. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, kemudian ya. Nah, dalil timbangan lagi diantaranya, memang Allah tidak memandang kita. Jadi ada timbangan nanti di akhirat, Allah tidak memandang dari zohir kita, Pak. Sekalipun kita diperintahkan, umat Islam ini harus bersih, bagus, smart, rapih. Itu diperintahkan kita. Tapi orang yang cuma memperhatikan zohirnya saja, tanpa memperhatikan batinnya, nasibnya kayak begini nih. Coba kita tampilkan sekarang hadisnya, riwayat Imam Bukhari. Ya, akan didatangkan nanti orang dengan berbadan tegap, gemuk, handsome, ganteng, tetapi hatinya kosong daripada la ilaha illallah. Apa kata baginda? Sangat miris hadirin. Apa ya lafadznya itu? As-samin, as-samin. Harus ditulis dulu bahasa Arabnya, kalau enggak keluar. Nih. La yu'ta innahu la yu'ta rajul la ya'tir rajul 4452. Sesungguhnya akan didatangkan nanti pada hari kiamat ar-rajul al-azim as-samin, seseorang laki-laki berbadan besar, gemuk, as-samin, pakaiannya necis, pakaiannya, bentuk tubuhnya bagus, bahkan terbentuklah yang disebut dengan bodybuilding itu, Pak. Tapi dia tidak memperjuangkan batinnya. Apa kata hadis Bukhari ini? Kata baginda, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, la yazin indallah, tidak ada harganya di sisi Allah ketika ditimbang. Masih lebih berat apa? Masih lebih berat janaha ba'udah, satu sayap nyamuk, hadirin. Ya Allah ya Rabbi, bagaimana dirinya ditimbang dengan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, hadirin. Ditimbang dengan satu sayap nyamuk, dengan dirinya satu sayap nyamuk, masih lebih berat. Ini orang yang cuma memperhatikan zohir. Dan masalah ini ada nanti pada alam timbangan ini, hadirin. Ya. Tapi tetap ya, kita diperintahkan untuk baik, rapih. Kan kalau kita mau apa? Kalau kita sholat berjamaah, bau kita sudah 3 hari nggak ganti, kasihan tetangga kanan kiri kita. Nabi tidak perintahkan gitu. Makanya kalau kita sholat berjamaah, disunahkan mandi yang rapi, pakai baju yang terbaik, pakai perfume. Itu Islam. Tapi jangan diambil cuma itunya saja. Ini juga harus dimuliakan hati kita. Roh kita ini perlu gizi, hadirin. Gizi rohani kita adalah amalan-amalan tadi, amalan-amalan soleh yang harus kita inikan. Baik. Kemudian para jamaah dirahmati Allah, ya ini atau satu dalil lagi untuk timbangan kami bawakan. Hadis terakhir riwayat Imam Bukhari. Kalau ditanya nomor berapa hadis terakhir Imam Bukhari? 7124 di sini ya, di Maktabah Syamilahnya ini. Ini hadis terakhir yang kita tampilkan merupakan dalil timbangan, adanya timbangan nanti di akhirat. Nabi bersabda,
kalimatani, ada dua ucapan, habibatani, yang sangat dicintai, ilar rahman, kepada oleh Allah Ta'ala ar-Rahman, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Khafifatan, yang ringan, alal lisan, diucapkannya ringan. Ya, dua ucapan disukai oleh Allah Ta'ala, diucapkan sangat ringan. Saqilatan fil mizan, tapi berat dalam timbangannya. Fil mizan, apa? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Cuma Nabi tidak memberikan angkanya berapa. Berarti kalau hadis-hadis yang datang seperti ini tidak ada angkanya, Anda boleh mengkiaskan dengan hadis yang Nabi katakan, bacalah istighfar 100. Kalau Anda mau pegang zikir ini silakan. Sehari dibaca 100. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ini hadis terakhir Imam Bukhari. Beliau ingin meneguhkan keutamaan zikir ini, dan zikir ini adalah menjadi saksi nanti di timbangan kita. Jadi perbanyak saja Pak, zikir tahlil tadi ditambah dengan yang ini. Ya, sebenarnya kalau kita mau mengamalkan zikir-zikir dari Nabi itu banyak sekali. Bagaimana Ustadz? Apakah sah sudah kami mengambil pelajaran dari Ustadz untuk mengambil zikir ini? Iya, karena alhamdulillah kami pemegang sanad Bukhari ini sampai ke Rasulullah SAW. Jadi hadis yang sudah saya bacakan itu sama juga sudah kami ijazahkan, tinggal diamalin saja. Saya belajar Sahih Bukhari dari guru-guru di India, Pakistan, yang sanad kita sampai kepada Syekh Walillah Dehlawi. Beliau naik terus kepada Imam Nawawi, Imam Nawawi sampai kepada Imam Bukhari, Imam Bukhari kepada gurunya Imam Humaydi, beliau dari Imam Syafi'i, daripada Imam Malik, beliau daripada Imam Nafi', beliau daripada Sayyiduna Abdul bin Umar, beliau pada Rasulullah SAW. Jadi Anda yang mendengar kajian ini tinggal mengamalkan, dan sanadnya yang kami berikan maksudnya dari saya, pemilik sanad salah satu sanad Sahih Bukhari. Baik, hadirin, kemudian fase selanjutnya adalah yaitu fase sirat. Ini pun cukup apa ya Pak, hadis-hadisnya itu. Timbangan sudah, sekarang kita berlanjut kepada fase sirat, yaitu jembatan Pak. Jadi di antara tempat berkumpulnya manusia sampai ke surga itu ada jembatan yang di bawahnya neraka jahanam. Hadirin, ya, dalil sirat itu ini kalau dalam hadis tidak disebut siratul mustaqim ya. Kalau itu mah jalan yang lurus. Sebab ini jalannya 1000 menanjak, 1000 ya, 1000 menurun, 1000 menanjak lagi begitu. Jadi jangan katakan siratul mustaqim, tapi cukup sirat saja. Adanya dalil jembatan yang akan kita lalui juga nanti sebelum kita masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Ini contohnya ya, dalam surat Maryam pada ayat ke-72, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Wa in minkum illa wariduha, yang ini nih. Dan tidaklah dari kalian semua kecuali kalian akan mendatangi ke jembatan sirat itu. Ini para ahli tafsir dari kalangan sahabat ya, mereka menyatakan bahwa dalil itu adalah merupakan ayat tadi ya, dari sahabatnya nih, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, apalagi Abdullah bin Abbas sebagai apa? Pakar ilmu tafsirnya. Beliau mengatakan ayat tadi surat Maryam ayat ke-71 itu ya, wa in minkum illa wariduha, tidaklah kalian semua kecuali mendatanginya. Maksudnya nya itu adalah mendatangi, sebelum masuk surga itu dikenakan kepada sirat. Begitu berat Pak beban di setelah arwah ini terlepas dari jasad. Kita ada alam mahsyar yang begitu dahsyat. Belum lagi nih, nanti alam sirat yang kalau orang tidak beriman itu ada pengait-pengait. Mohon maaf itu Pak, disebutnya apa? Pengait. Jadi di tepi kanan kirinya itu ada pengait-pengait. Kalau kita tidak menjaga iman, Islam, amal soleh kita, sebab nanti ada orang-orang yang dia melewati sirat itu, jembatan ini seperti kilat yang menyambar, cepat sekali.
Itu diantaranya orang-orang yang menjaga sholat berjamaah. Tapi ada orang-orang yang sudah terkena kait pengait tadi dari besi, dan duri-durinya pun seperti duri Sa'dan kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya. Ya, ini contohnya dalam Sahih Bukhari, nomornya pun sudah 7001. Ini cukup jauh ya hadirin. Nabi ditanyakan, ya Rasulullah, wamal jasr, apa itu jembatan atau sirat? Jadi bahasanya ada sinonimnya itu, bisa pakai kata-kata bahasa Arabnya sirat, bisa juga al-jasru. Apa itu jembatan ya Rasul? Ya, maka Nabi bersabda, mudhidatun muzillah alaih, jalannya licin dan mudah menggelincirkan seseorang. Khatatib wa kalalib, yang ada pengait-pengaitnya. Mohon maaf, kalau ada pemulung Pak, pemulung lihat ada besinya itu Pak. Depannya ujungnya gimana besinya? Apa disebut tuh? Bengkok. Nah itu di samping-samping jembatan itu ada pengaitnya itu untuk mengambil orang masuk ke dalam neraka jahanam. Ini boleh kita bayangkan. Yang nggak boleh dibayangkan adalah zat Allah Ta'ala. Keadaan seperti ini untuk melunakkan hati kita ini hadirin. Wahasakah mufaltohah, serta kayu yang lebar, laha syaukah, punya duri-duri itu. Ya, durinya pun akifah, agak bengkok juga kata Nabi. Takunu binajad, banyak nih kita dapati di gurun Sahara Najd di negeri Saudi sana hadirin. Kalau kita kayak pohon duri kayak apa itu Pak? Kalau semak-semak ada pohon durinya, itu yang disebut dengan kata Nabi, yuqalu laha sa'dan. Ini pohon sa'dan. Jadi di sisi dari jembatan itu ada pengait-pengait, ada kayu yang berduri seperti pohon sa'dan kata Nabi. Cuma dengan amal iman dan amal soleh kita bisa melewati ini hadirin. Akhirnya kata baginda, ada orang ya al-mu'min 'alaiha katarfi wa kalbarqi, ada orang yang bisa melewati itu hadirin seperti kedipan mata. Subhanallah. Melewati sirat seperti kedipan mata. Lebih cepat daripada apa? Kilatan. Yang kedua kata Nabi, kalbarqi, seperti kilat menyambar. Tiba-tiba udah sampai sana masuk surga. Yang ketiga, wakarrih, seperti angin. Kira-kira warga MRBJ yang mana nih Pak kira-kira? Semuanya satu aja. Satu saja. Tapi kalau Anda sudah melewati seperti kedipan mata, itu yang paling VIP-nya itu. Ya. Yang keempat, yang ketiga tadi kayak angin. Yang keempat ka'ajawidul khail, seperti kuda-kuda yang tangkas, yang gagah. Segitu cepatnya. Ya. Tapi dalam hadis yang lain disebutkan lebih komplit lagi, saya tampilkan. Ini enggak begitu komplit riwayat Imam Bukhari-nya. Ini lebih komplit. Ya. Jadi ada mereka yang selamat, mereka lewatnya seperti kalbarqi. Kalau ini enggak ada kedipan mata, tapi apa? Kilat. Yang kedua seperti angin menyambar cepat. Yang ketiga seperti yaitu kajaril faros, kuda yang gagah. Yang keempat seperti yaitu seorang yang berlari-lari hadirin, melewati jembatan itu berlari. Yang kelima seperti karomir rajul, seperti kita lagi tawaf 3 putaran pertama lagi tawaf sunnah berlari tapi nggak kencang, berlarinya kecil, namanya romel, berlari kecil. Sempat ngelihat juga kayak itu Pak ya. Takutnya kalau yang berlari kecil kayak begini kena kait itu, masya Allah. Ya. Kemudian summa kamasyir rajul, seperti orang berjalan biasa. Yang keenam, jalan biasa. Di bawahnya itu neraka jahanam. Dan ini nggak bisa dipilih Pak. Ini sesuai dengan iman dan amal soleh kita. Ini bukan anugerah Allah dulu Pak. Tapi ini dengan yaitu catatan amal kita seperti apa kita di dunia ini. Ya, summa yakunu akhiruhum, yang terakhir hadirin, ada orang yang lewat situ, dia udah tersambar dengan api nerakanya itu.
dan hitam wajahnya, terbakar, jatuh hadirin. Tapi karena dia masih orang beriman, tetap Allah ambil dia hatta yudkhiluhul jannah, hatta yudkhilahul jannah, sehingga Allah masukkan ke dalam surga. Ini dalil juga kalau ada orang beriman yang jatuh. Kalau tidak beriman sudah habis dari Allah hadirin. Para jamaah, ini sekelumit tentang dalil adanya jembatan. Ya, hidup kita adalah pilihan, kita mau buat seperti apa. Dan tetaplah hadirin melazimi ulama-ulama yang soleh, ulama-ulama guru-guru kita yang terus akidahnya benar, yang amalannya benar, untuk membimbing kita terus sampai kepada habisnya hidup kita dengan ridha Allah Ta'ala. Semua ini kan baru sangkaan-sangkaan saja kepada Allah. Kita sangka baik kepada Allah, kita akan diterima tobat kita, ya, amal kita diterima, kan baru sangkaan. Nah, sangkaan itulah nanti dengan susah payahnya kita yang akan berlaku nanti di akhirat. Karena Allah katakan, ana 'inda zanni 'abdi bi. Itu hadis Sahih Bukhari. Aku sesuai dengan sangkaan hambaku. Setelah kita susah payah, sangka baik kepada Allah. Jangan sangka buruk. Ah, saya pesimis lah, nggak diterima tobat saya. Udahlah, mendingan saya makin teler aja dah. Jangan hadirin. Sayangi diri kita. Dan kita juga harus ada fikir untuk orang lain. Sebab kita berikan fikir kita kepada orang lain, kita ajak orang lain kebaikan, itu kita diberikan pahala double-double oleh Allah. Hadirin, contohnya kayak gini. Anda sudah sholat. Orang yang sholat ini sangat dicintai oleh Allah. Tapi Anda bisa menghasilkan orang lain rajin sholat. Kecintaan Allah untuk Anda double-double di situ. Untuk Anda sendiri, dan Anda telah mengajak orang lain untuk sholat. Nah, hadirin, nanti ada dalam hadis Imam Tabraninya itu terakhir bahwa, saya sampaikan di sini, kitabnya agak susah untuk ditulisnya. Kata Nabi, inna man hafadha ala haula'is sholawat, sesungguhnya orang-orang yang menjaga sholat 5 waktu al-maktubat fi jama'atin, berjamaah. Ingat hadirin, jangan tinggalkan sholat berjamaah kecuali Anda sakit, kecuali musafir yang susah mendapatkan jamaah, kecuali udzur-udzur syar'i yang lain. Kalau kita dalam keadaan lengang, dalam keadaan tidak ada udzur syar'inya, lakukan berjamaah, Pak, di masjid di mana diadzankan. Ya, kalau memang Anda nggak mampu pulang kerja, datang ke sini, ya sudah selesai sholat maghribnya, Anda boleh berjamaah dengan anak istri di rumah. Itu menjadi alternatif, bukan menjadi pegangan utama. Supaya kita melewati sirat ini dengan cara sholat berjamaah. Karena awwalu man yajuz ala sirat, itulah orang-orang yang dia akan melewati jembatan ini seperti petir yang menyambar. Orang-orang yang rajin sholat berjamaah. Nah hadirin, yang terakhir yaitu dalil telaga. Telaga ini memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Kalau kita mau katakan boleh juga itu kita mengikut pendapat para sahabat yang mulia. Di antaranya ayat yang paling gampang tuh Pak, ayat paling pendek, inna a'tayna kal kautsar. Ini kan ayat paling pendek. Sesungguhnya kami telah memberikan kamu wahai Nabi Muhammad al-kautsar, yaitu telaga. Ada yang menterjemah sungai. Ada juga yang menterjemah al-kautsar adalah nikmat yang banyak. Tapi boleh dipakai salah satu tafsirnya itu al-kautsar adalah telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang apabila Nabi sudah meminumkan kepada kita, la yazma abada, tidak akan haus selamanya. Hadirin, supaya kita mendapatkan telaga Kausar ini, supaya kita diminumkan, bayangin hadirin, kita diminumkan dengan tangan baginda Nabi Pak, airnya lebih putih daripada susu, diminumkan seperti itu. Kita rindu banget untuk ketemu Nabi Muhammad SAW dalam keadaan umat Islam seperti ini hadirin. Makanya kalau para guru, para ulama ini tidak berdewasa dalam menyampaikan perbedaan pendapat, terutama masalah-masalah yang dikhilafiahkan, kayak kunut, kayak tahlilan, itu harus dewasa banget supaya menenteramkan umat. Jangan saling tonjok-menonjok, jangan saling pukul-pukulan. Karena kalau mau dicari secara detail, itu semua ada dalilnya. Ya, persislah filosofisnya padi itu Pak. Makin berisi makin apa? Dia akan melihat dalil orang lain. Tujuannya satu itu, supaya kita bersatu di bawah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apapun madhab Anda,
Ya, menyalahkan ini tidak baik. Kita yang surganya aja, surganya tidak dijamin oleh Allah, bagaimana kita menyalahkan orang, menempatkan mereka dalam neraka? Tapi kalau ada yang keliru, diingetin dengan cara yang baik, ya itu penting juga. Maksud saya bukan masalah-masalah yang kayak tahlilan, maulidan itu kan promosi untuk apa ini, kubu-kubu yang menyalahkan sangat setiap tahunnya bergulir gitu saja itu. Sampai dalam membahas masalah puasa, nggak ada contoh dari Nabi. Nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri. Saya katakan, Anda ini kurang pikniknya nih ke kitab-kitab fikih para ulama. Masa kayak begitu aja nggak baca sih kitab para ulama yang hafal 100.000 hadis loh. Imam Ibnu Hajar Haythami, Imam Syarbini, Imam Nawawi. Anda minta sekarang saya tampilkan itu kata-katanya, bahwa melafatkan niat itu hukumnya sunnah. Ya ini dipandanglah, jangan serta-merta disalahkan. Bisa dipaham Hardin? Kejernihan jiwa ini penting. Kita ngaji-ngaji yang dalam, tapi juga baca mazhab yang lain. Alhamdulillah, kami kalau belajar tidak membatasi Pak. Tapi untuk kami ya, yang udah kadung belajar ilmu agama, kalau Anda dalam-dalam takut tergelincir, jangan-jangan nanti Anda baca kitab Syiah lagi, tertarik, ikut, jangan begitu. Maksudnya tanya kepada gurunya tuh yang, maksudnya kalau pribadi saya belajar dari seluruh kitab. Tapi kita udah kuat nih pegangannya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Madzhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Asy'ari dan Maturidi, sebagaimana tertera di depan sana. Itu cakep, brand kayak begitu cakep. Karena adalah memang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ulama kita kan cara mainnya cantik. Enggak ada menyalahkan serta merta begini bid'ah, tidak. Mainnya cantik, begini dalilnya menurut kami, menurut kalian seperti itu, monggo gitu. Hadirin para jamaah dirahmati Allah. Nah, kemudian dalil sirat yang lain, bukan sirat, telaga. Ini deh hadis terakhir hadirin sebelum kita bertanya jawab ya. Contohnya ini kami bawakan 6564 dalam Sahih Ibnu Hibban ini. Yang tadi saya katakan, hadis ini siapa yang mau baca di masjid-masjid? Ya, hazana ilmu hadis sangat, masya Allah, sangat hebat sekali. Hadirin, kata Nabi bahwa haudi ataupun apa itu, ketika Nabi ditanya tentang telaganya, kata beliau, asyaddu bayadha minal laban, telagaku itu adalah lebih putih daripada air susu, wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu, yan ba'id fihi mizaban, ada dua mizab, pancuran, ada dua pancuran itu mengucur ya, midadahumal jannah ahaduhuma durrun wal akhar dhahab, yang mana bahannya itu adalah dari permata, yang lain lagi adalah dari emas. Dalam hadis yang lain, yang satu emas, yang satu perak. Ini memang hadisnya ada beberapa macam seperti itu ya. Jadi telaga yang Nabi miliki ini, pancurannya itu dari emas dan perak yang mengalir di situ air. Nanti akan Nabi meminumkan dengan tangan kanannya kepada kita semua. Dan kalau sudah minum itu semua, kata Nabi, la yazma abada, tidak akan kehausan selamanya sampai kita masuk ke dalam ridha Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, ini fase terakhir dari pembahasan roh apabila sudah terlepas dari jasad. Sementara untuk surga dan nerakanya sudah kita bahas dulu-dulu. Baik, sampai sini saja, sudah jam 13.17. Ada yang mau ditanyakan? Silakan hadirin. Kalau ada yang mau ditanya, jawab. Ada yang mau ditanyakan dari jemaah pria yang dulu mungkin? Sebelum kita tutup. Biasanya ada ibu-ibu yang ngasih kertas itu ya? Oh, iya. Enggak ada ya? Belum tahu ya. Atau mungkin jemaah wanitanya bila ada yang mau bertanya? Jangan ditawarkannya tidak ada yang bertanya, Pak. Mau bertanya tidak? Ada? Nah itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya sedikit mau menanyakan tadi mengenai saran Ustaz untuk kita tetap
berarti belajar kepada guru-guru yang berpegang teguh yang lurus lah ya, ulama-ulama yang lurus. Yeah. Nah sementara kita kadang-kadang juga agak bingung kalau melihat banyak sekali ulama-ulama, tapi kita membedakan mana yang lurus, mana yang enggak, tuh agak sedikit bingung juga Ustaz. Bingung. Mudah-mudahan ada Jadi pertanyaannya bingung ya Bu? Iya. Mana yang lurus mana? Ya, agar kita juga nggak salah dalam Iya. belajar kepada ulama. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung dijawab. Hadirin, untuk khususnya ibu yang bertanya, jadi membedakannya, yang pertama kita lihat dari sisi fatwanya. Ya, sisi fatwa ini kalau boleh kita inikan, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Kalau di Indonesia, karena kita tidak ada sistem mufti. Nah, kalau Saudi sampai negeri Chechnya, Ukraina yang sedang diserang sama Rusia, itu pun sistemnya mufti, Grand Mufti, seperti Al-Adhar, Grand Mufti, Syekh Ahmad Thayyib gitu ya. Jadi ada mufti-muftinya. Kalau kita nggak ada mufti, sifatnya Majelis Ulama. Ya. Nah, kalau perorangan, ini kan berarti satu komunitas. Bagaimana kalau perorangan? Ya, ulama ini lurus atau tidaknya? Maka jawabannya ibu tanyakan kepada orang-orang yang mengerti, sejalan tidak dengan 4 madhabnya. Gitu. Ada jawabannya tuh, semua masalah. Kecuali masalah-masalah yang kita dapati, masalah kontemporer sekarang. Hukum bayi tabung gimana Ustaz? Hukum LGBT gimana? Itu ulama, kalau LGBT sih sudah dibahas. Tapi yang transgendernya itu karena baru ada zaman sekarang. Nah, itu tanya sama ulama-ulama yang lurus dari komunitas kayak Majelis Ulama. Yang paling enak Majelis Ulama. Jadi jangan ada nih semuanya pribadi. Ya, seorang tokoh berkata bahwa jilbab tidak wajib. Nah, itu biarkan. Itu fatwa dari satu tokoh itu, dan kita ikut kepada lihat 4 madhabnya, tanyakan kepada ulama 4 madhabnya gimana. Oh, wajib, tidak ada yang mengatakan wanita boleh melepas jilbabnya gitu. Gampang ya, gampang untuk dibedakan, gampang. Jadi ibu banyak bertanya saja, atau kalau memang Anda mendapati kesulitan, ingin mudah untuk mendapatkan, ini tokoh ini berkata gini, buka aja websitenya Majelis Ulama atau ulama-ulama kita yang terkenal itu, silakan buka di situ. Tapi nggak mesti ulama terkenal juga dia sejalan dengan kita. Ya, ada ustadz terkenal berkata, ini wajah tuh wajahnya nggak ada dalil katanya. Ini wajah tuh wajahnya saya sudah baca dalam 1200 kitab hadis, nggak ada dalil katanya. Ini hati-hati juga. Ya, ustadz itu memang ustadz lurus, tapi jangan serta-merta diambil seperti itu. Ya, ini wajah tu wajahnya itu hadisnya riwayat Imam Tobroni, ada untuk doa iftitah, bukan hanya untuk menyembelih hewan kurban. Gitu ibu, sisi fatwanya dari komunitas. Kalau perorangan sejalan dengan 4 madhab. Atau bisa juga Anda tanyakan kepada ulama-ulama yang lurusnya tadi, seperti MUI dan yang lainnya, gitu ya. Allahu a'lam. Iya, silakan. Oh, sebentar Ustaz, mungkin saya Kenapa? mau nanya ke beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz. Ya. Tadi disampaikan ada hak-haknya yang harus kita lakukan. Tadi ada haknya Allah dengan baca Oh iya. La ilaha illallah. Yang kedua haknya Nabi Muhammad, kita baca salawat Nabi. Ya. Dan yang ketiga haknya orang tua kita membaca Rabbi firli wali walidayya. Nah, haknya atas diri kita sendiri ini ada nggak Ustaz yang harus kita lakukan supaya kita bisa dengan mudah menunaikan hak-hak yang tadi disampaikan? Yang pertama. Yang kedua, ketika kita menjelang kematian ataupun berada di alam kubur,
kan katanya sudah tercium bau surga ataupun bau neraka yang akan ditempuh. Ya. Nah, ke depan itu ada proses lagi namanya tadi Iya. ataupun siratul mustaqim. Betul. Padahal kalau kita sudah bisa mencium ataupun mendapat gambaran kemana akan arah kita, mungkin itu suatu pandangan yang sudah kita pegang gitu. Nah, ketika kita menjalani suatu proses timbangan atau proses sirat itu tadi, seperti apa penampakannya, Ustaz? Apa kita bisa dengan senyum, apa tetap dalam ketegangan dan lain-lain? Ya. Itu yang kami tanyakan. Makasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang pertama hak diri itu Bapak, zikir yang kami sampaikan tadi itu sudah hak diri kita masuk, include di dalamnya dengan ucapan zikir yang ketiga, Rabbighfirli wali walidayya. Jadi yang Bapak tanyakan pertama ini sudah terjawab. Diri kita masuk di situ. Itu kan tulisnya hak diri dan orang tua. Ketimbang Anda cuma mengamalkan Astagfirullahaladzim saja, bilangnya dibaca 100 juga, tapi ini kita baca Rabbighfirli tapi include untuk kita, ayah ibu kita. Sayang kalau dilewatkan ilmunya ini yang Nabi sudah berikan. Ya, memang ini jarang dibahas karena ini formula ini saya ambil dari gabungan 3 hadis, Sahih Bukhari, Muslim, dan guru mereka Imam Ahmad. Nah, hasil dari Imam Ahmad tuh yang begini, Rabbighfirli wali walidayya, dengan angka 100-nya dari Imam Bukhari, Imam Muslim, gitu. Kemudian, iya betul, dalam hadis Imam Ahmad, orang-orang beriman sudah tercium bau surga. Itulah yang kita katakan kuasa Allah Ta'ala, tinggal kita sangka baik saja kepada Allah. Bisa jadi bahkan orang yang di padang mahsyar itu, setelah dia mendapat syafaat dari Nabi, kan Nabi berkata akan masuk umatku ke dalam surga tanpa dihisab. Berarti nggak mengikuti proses yang lain itu. Jumlahnya, tapi Pak, jumlahnya 70.000 orang saja. Kita warga MRBJ tahu diri aja ya Pak. Karena sahabat Nabi aja jumlahnya 124.000. Itu kuotanya untuk tidak merasakan alam sirat, jembatan, padang mahsyar. Jumlahnya itu cuma 70.000 orang kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Sedangkan sahabat Nabi jumlahnya 124.000. Kuotanya aja nggak cukup untuk sahabat Nabi yang mulia itu. Apalagi kita. Jadi jawabannya, orang yang sudah tercium bau surga itu, kalau emang dia sudah dari golongan 70.000 bisa jadi langsung. Kalau kita, memang di kuburan kita ketika kita amal kita baik, bukan cuma bau surga Pak. Saya berikan dalilnya, hadis nomor 18.534, bukan cuma bau surga. Anda di kubur Anda ketika Anda menjadi orang yang soleh, imannya disukai oleh Allah Ta'ala, amal soleh Anda, bukan cuma bau surga, Anda dipakaikan baju surga, tapi tetap harus menghadapi nanti fase-fase selanjutnya. Ini coba hadisnya, saya katakan bukan cuma bau surga. Nah, ini penting diketahui nih hadis, nomornya juga sudah 18.534, kalau nggak salah inget ya, karena nyebutin nomor hadis juga agak nih, fin qita'in minad dunya wa albisu minal jannah. Saya tulis dulu apa bahasa Arabnya. Nah, ini sudah ada Pak, tuh kita lihat dulu nomornya, betul nggak? Betul tuh, 18.534. Baik, kita masuk kepada hadisnya. Bukan cuma bau surga, saya katakan. Kata Nabi, Allah berfirman, wahai para malaikatku, an sadaqa abdi, ini hambaku udah benar. Ketika dia menjawab pertanyaan alam kubur, man rabbuka, wa ma dinuka, wa man nabiyuka, dia bisa jawab. Apa kata Allah? Fa'afrishuhu minal jannah, kasih dia tempat tidurnya di kuburnya dari surga. Wa albisuhu minal jannah, bukan cuma baunya, pakaikan pakaian dia itu. Kain kafannya semeter berapa di dunia? Beli di pasar apa ini? Cuma berapa semeternya? 100.000. Kata Allah, ganti dengan kain kafan dari surga, baju dari surga. Terus waftahu lahu baban ilal jannah, buka satu ruang air kondga menuju kuburan hambaku yang soleh di kuburnya itu. Jadi ingat, bukan cuma bau surga, pakaian, tempat tidur, air condition dari surga.
Hari ini ada yang ngaku punya AC langit itu. Haula wala quwata illa billah. Gitu ya Pak jawabannya. Nanti untuk masalah fase selanjutnya kita serahkan kepada Allah. Bisa jadi Allah suka pada satu amalan, tapi amalan kita masih ada yang kelirunya, bisa jadi menghadapi fase-fase yang selanjutnya. Kecuali yang 70.000 tadi. Oke, kita tampilkan deh hadisnya. Yang 70.000 kan belum kita tampilkan. Bahwa umatku akan masuk surga jumlahnya 70.000 tanpa dihisap, tanpa direcek and recheck amal-amalnya itu selama 60-70 tahun. Ditulis dulu hadisnya. Mungkin kalau kedepannya ada generasi laptop yang saya baca bahasa Arabnya langsung nongol, enak juga tuh Pak. Ini kan pakai nulis ya, jadi agak lama. Udah ada belum Bang Jim teknologi komputer gitu? Kita tulis yalbasuna, datang gitu ya. Kalau udah ada, masya Allah. Kalau di mobil kita udah ada itu Pak. Ya teknologi itu di mobil sudah ada. Di Pajero ini sudah ada. WA datang, dia baca gitu. Kita jawabnya tinggal, tolong diberikan si anu. Langsung teks sampai gitu. Di mobil aja bisa, kok di sini nggak bisa ya Pak? Ya kita tunggulah tanggal mainnya. Sabuna alfan. Nih, hadirin, Nabi sabdakan akan masuk ke dalam surga. Ini salah satu hadisnya saja, sangat banyak ya. Haulai sab'una alfan, ini Pak, masuk surganya 70.000 bi ghairi hisab, tanpa dicek and recheck. Berarti ini insya Allah nggak mengalami masa itu, fase itu. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Cukup. Apa lagi? Satu lagi dari saya Ustaz. Tadi Ustaz menjelaskan tentang telaga Kautsar itu sendiri. Pertanyaan pertama, telaga Kautsar itu adanya di padang mahsyar, artinya sebelum sirat atau sesudah sirat Ustaz? Dan yang kedua tadi Ustaz juga menjelaskan tentang Rasulullah akan memberikan air dari telaga Kautsar itu dengan tangannya kepada orang-orang saleh. Nah itu apakah itu orang-orang yang sudah dinyatakan bisa melewati syirat, apa atau ada amalan-amalan khusus untuk bisa Rasulullah memberikan itu kepada kita? Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telaga Kautsar ini kalau kita sudah dia berada dalam surga, ya. Jadi pas masuk surga sudah diminumkan itu, nanti dia tidak akan haus selama-lamanya. Ya, ini fase yang dia hampir sudah terakhir ya. Makanya kita tempatkan semua rincian ini Pak bukan dari Nabi ya. Kalau fase-fasenya itu ulama yang menempatkan. Nabi tidak merincikan ini dulu, ini dulu. Yang pasti sih alam kubur dulu, karena nggak mungkin dong kita nggak mati langsung ke padang mahsyar, nggak mungkin, mati dulu gitu. Cuma yang kesananya ini ulama yang menginikan alam kubur dulu, alam mahsyar, alam syafaat, alam hisab, telaga yang terakhir. Ini telaga insya Allah sudah berada di pintu surga. Bahkan kalau nanti dia berupa nama sungai di surga, berarti di dalamnya gitu. Jadi ada versi yang artinya telaga, ada yang versi artinya sungai. Allahu a'lam. Insya Allah dia sudah fase-fase terakhir. Ya. Kemudian dengan tangannya amalannya pertama cintai Nabi SAW dan anak keturunannya dan keluarganya. Yang kedua, hidupkan sunnah Nabi dalam diri kita sehari-hari. Yang ketiga, banyak baca sholawat kepada beliau. Silakan untuk mentargetkan kita dapat diminumkan segera oleh Nabi, perbanyak baca sholawat. Enggak menyesal orang yang banyak baca sholawat kepada Nabi. Lafaz sholawat yang paling gampang, sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu amalkan Pak. Sehari diamalkan 1000, wah bagus, top banget itu insya Allah. Ini saja yang dapat kami sampaikan, kekurangan dimaafkan, dan semoga senantiasa Allah Ta'ala mudahkan ibadah kita sampai akhir, dan kita meraih daripada manfaat-manfaat Ramadan zahir dan batin. Terakhir kita sejenak berdoa, minta kepada Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma ighfir lana wa liwalidina fi syahri Ramadan. Allahumma arhamna wa liwalidina fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana wa walidina fi syahri Ramadan wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-afu minkum, kekurangan yang dimaafkan, dan kita tutup saja majelis ini dengan baca kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.